Oh itu disurung berarti. Suara sirine ambulans itu meraung-raung bagai jeritan kehilangan dan ratap tangis yang memecah keheningan malam desa Kedung Turi, Sidoarjo, Jawa Timur. Di dalamnya terbaring jasad mantan personel Trio Macan, Caca Shirley. Saat kecelakaan karambol di Jalan Tol Unggaran, Jawa Tengah, mobil yang tumpangi Caca banting setir ke jalur berlawanan hingga menumbuk sebuah bis. Caca pun terluka parah di bagian kepala hingga sempat koma sebelum berpulang keesokan harinya. Secepat lentingan karirnya, selekas itu pula Caca pergi. Azan sholat Isya yang biasa syahdu kemarin terasa sendu sebab tak lama setelahnya jenazah Caca yang disolatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku sih belum tahu persisnya karena posisi mobilnya Caca itu di luar tabrakan yang beruntun itu, Mas. Jadi di luar jalur mobilnya yang menuju Jakarta Surabaya. Kalau yang tabrakannya kan Surabaya Jakarta kan. Kondisi Caca saat di TKP itu memang sudah tidak sadarkan diri, Mas, karena luka yang dialami Caca itu cukup berat, Mas, di kepala. Jadi mengakibatkan pendarahan yang cukup hebat. Caption yang foto pertama tuh udah bilang gini, Kak Caca apa kabarnya, mudah-mudahan sehat terus ya, aku bilang kayak gitu. Terus kagak dibales tuh kan, tiba-tiba banyak yang kayak mention masuk, ternyata banyak banget netizen tuh yang komen, yang aku komenan, aku nanyain kabarnya itu di apa ya, di caption Instagramnya, banyak yang komen di bawahnya bilang Kak Cacanya udah meninggal, terus rame di tempat itu. Menurut aku kayak aku bener-bener shock banget. Kalau dia ini punya karir yang bagus, manajemen yang bagus, jadi apa ya, sayang banget. Tapi ya namanya takdir ya, umur kita nggak pernah tahu. Tapi dia lagi bagus-bagusnya. Kaget banget tadi pada saat komersial break, segmen mau masuk segmen kedua baru dapat kabar kalau katanya Caca meninggal kecelakaan. Kaget sih. Jelas turut prihatin dan turut berduka cita sedalam-dalam. Malam kian larut, duka cita kian mendalam. Usai disalatkan jasad Caca langsung diantar ke perhentian abadinya TPU Aspol Wage Kedung Turi yang kesunyiannya gumpil oleh ratap tangis Cita-Citata. Tadinya Cita-Citata rela terbang jauh dari Jakarta menatap pedih pada papan nisan yang bertuliskan nama sahabatnya Yuseli Agustevi. Cuma kata-katanya cuma pengen, ayo mas sedekah, yang memang, ayo mas sedekah. Kan kemarin masih ada sisa beras, ayo mas berasnya dibagiin, kita sedekah. Iya, Mak. Hadirnya ajal rupanya sudah dibarengi banyak pertanda. Salah satu firasat itu muncul 2 hari sebelum meninggal. Caca mengunggah foto dengan payung hitam yang identik dengan simbol duka cita dan kerap digunakan para pelayat di pemakaman. Firasat makin kuat saat membaca caption yang ditulis di bawahnya. 2021 sing tak sayang ojo ilang manehyo, yang artinya tahun 2021 yang aku sayang jangan sampai hilang lagi. Ironis, kini yang menghilang justru Caca sendiri. Isyarat kematian Caca makin jelas 1 hari sebelum tragedi terjadi. Caca rupanya menolak tawaran pekerjaan karena merasa lelah, hingga menunda berangkat ke Jakarta. Lelah itu kini bak isyarat almarhumah hendak istirahat selamanya karena sehari setelahnya Caca mengalami naas terenggut dalam kecelakaan maut. Dia WhatsApp saya bilang, Mas, saya nggak ngambil program dulu buat nanti malam karena takutnya saya capek.
lalu nanti kalau di kamera mukanya jadi jelek, kalau bahasa Jawanya lah elek lah. Isyarat kematian yang ketiga muncul 2 minggu sebelum tragedi terjadi. Secara tiba-tiba, Caca mengaku kangen pada komedian Keanu GL. Keanu pun terheran-heran karena mereka tiap hari bertemu dan kerjasama di sebuah program televisi. Bahkan anggota di satu grup WhatsApp. Ironis, kini malah Keanu yang merindukan Caca. Sampai ketemu tahun depan ya, Ca. Sampai ketemu tahun depan. Dadah. Kangen. Beli dan aku pengen ikut. Ikut tapi dong. Udah nggak ada kamar. Dadah. Jelang akhir hayatnya, Caca sesungguhnya tengah dirundung kepiluan. Salah satunya karena impiannya untuk menikah belum juga terwujudkan. Secara eksklusif pada tim Selebrita Expose di tahun 2015, Caca mengaku ingin sekali menikah, bahkan sudah merencanakan sesi prawedding dengan pacar yang sudah 4 tahun bersamanya. Namun sayang, niat itu tak terwujud, begitu pula di tahun 2020 karena terhalang pandemi. Dan di tahun 2021 ini sang halik berencana lain. Caca sendiri selalu baper kalau membahas urusan cinta, bahkan kerap membuat video curhat soal asmara. Pacaran yang paling lama ini Mbak Caca ini. Ini pacaran udah berapa tahun? Jadi pacarannya udah 4 tahun kurang lebih. Oh gitu. Tahun ini prewed lah ya. Wong lanang iku mesti lak karo bojone ngomongnya udah sayang, gak usah mah menor-menor, udah cukup hijaban sederhana, papa itu makin sayang. Tapi lek ndelok wong wedok nang jaba rokan mini, lambene abang, bulu matai ngok, langsung motoe metu kon. Jadi mantan itu nggak enak ya? Ya nggak enak lah, nggak enak makanya diputusin. Kalau enak ya nggak jadi mantan. Ya makanya buat para mantan berarti kamu tuh nggak enak. Bukan hanya soal nikah, Caca juga sempat pilu karena laju karir yang tak mulus. Keputusan hengkang dari Trio Macan di bulan Desember 2019 lalu justru jadi bumerang karena terjadinya pandemi. Alhasil, impian mengejar mimpi solo karir berantakan karena pandemi menyebabkan tak adanya job manggung sampai ia harus menjual mobil demi biaya hidup di ibu kota. Titik terendah itu kemarin waktu mau bubaran, Caca mengakhiri kontrak dengan grup Trio. Iya. Itu terus kemarin awal-awal pandemi itu sangat terendah sekali. Kenapa? Sampai Caca jual mobil gitu kan. Karena kan job itu nggak ada sama sekali, offer nggak ada sama sekali. Sedangkan cicilan terus berjalan. Ya akhirnya kejual lah mobil. Mobil kejual, terus? Ya. Uang habis? Habis? Iya. Caca sempat lontang-lantung sebelum akhir alih profesi menjadi pelawak di televisi. Namun sekalinya mendapatkan job melawak malah berujung konflik dengan komedian senior Malih Tongtong. Pada Deddy Kobuzer, Malih mengaku sakit hati dengan Caca dan menudingnya telah menghina fisiknya. Pengakuan Malih itu rupanya membuat Caca terpukul. Ia bahkan menangis sembari meminta maaf pada pelawak senior itu. Jadi setelah kejadian tersebut, saya langsung meminta maaf. Langsung saya kejar Bapak Haji Malih dan Pak Haji Bolot. Saya minta maaf langsung kepada beliau. Saya sempat sampai meneteskan air mata karena saya merasa ketakutan saat itu. Karena saya jujur, saya hanya penyanyi dangdut gitu yang berusaha belajar di bidang yang lain.